Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu di dalam majelis yang seperti biasa di Jumat sore ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, melapangkan dada kita untuk terus mempelajari ilmu. Kita juga bersyukur ya, dalam perkara ini juga dimudahkan dengan segala nikmatnya ya, nikmat kesehatan, waktu kita, nikmat yang paling utama tentunya nikmat iman dan Islam. Walaupun saat ini juga hujan, namun tak mengurungkan niat kita ya. Tentunya juga maka kita senantiasa, semoga Allah kuatkan ya, dan juga senantiasa mudahkan terus untuk beristiqomah. Ikhwatu fillah, nah pelajaran untuk hari ini karena bertepatan dengan yang biasa untuk kita ingatkan tentunya di bulan Rajab ini ya, yang mendekati akhirnya. Maka tentunya menurut sebagian ulama, dan memang sudah menjadi kesepakatan, bahwa diantaranya Isra Mi'raj ya. Walaupun tentunya di tanggal kejadiannya gitu ya, itu Allah alam. Dan di antara para ulama menemukan bahwa di tanggal 27 Rajab ini itu ya. Ya tentunya juga hal itu untuk kita bahas ya, tak lebih ya, karena memang yang pentingnya adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini ya. Nah, itu Isra Mi'raj itu termasuk peristiwa sejarah yang sangat dahsyat di Islam tuh ya. Bukan hanya peristiwa yang terjadi di anggap biasa saja, bukan tuh ya, melainkan peristiwa dahsyat ya, yang berhubungan dengan bumi dan langit juga ya. Ya bukan hanya di bumi, tapi bumi dan langit ya hubungannya. Yang itu tidak pernah terjadi dalam peristiwa lainnya. Dan juga merupakan mukjizat dan tanda besar tentang kebenaran Nabi Muhammad dan risalah yang beliau emban. Dan kita juga harus membenarkan peristiwa ini ya, peristiwa yang agung,
Karena tentunya termasuk akidah Ahlussunnah. Ya, akidah Ahlussunnah yang sangat penting. Ya, dan tidak boleh diingkari. Yang keempat, perhatian para ulama dalam setiap bidang untuk membahas dan bahkan menulisnya ya secara khusus ya tentang Isra Mi'raj ini ya. Nah, itulah bagaimana kebesaran atau keajaiban dari Isra Mi'raj. Nah, ini tentunya nanti bisa kita catat ya, bagaimana kebesaran atau keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina itu ya. Ada tanda-tanda keagungannya itu gitu ya. Tentunya di antara keimanan ya yang senantiasa kita yakini dan juga harus berdampak pada kita ya gitu. Itu nanti kita sebutkan dalam hikmah ya dari Isra Mi'raj ya. Definisi dari Isra Mi'raj ya. Nah, Isra itu perjalanan seorang di malam hari. Adapun secara istilah adalah perjalanannya itu Jibril dengan Nabi Sallam ya. Di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Itu dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina ya. Sementara itu Mi'raj secara bahasa artinya alat untuk naik ya. Adapun secara istilah adalah naiknya Rasulullah menuju langit yang 7 gitu ya. Hingga Sidratul Muntaha ya. Sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah bagaimana definisi dari Isra dan Mi'raj. Dan Al-Quran sudah menjelaskan ya, bahwa hal ini harus diyakini oleh setiap muslim. Di antaranya surah Al-Isra, Allah Ta'ala firman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah apa itu? Al-Isra ya, ayat 1 ya. Nah, ini harus kita ketahui ya. Untuk dalil Isra ya. Ada suratnya tersendiri yaitu Al-Isra ya. Terus dalil tentang Mi'raj.
firman-Nya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa yaghsas sidrata ma yaghsha id yaghsas sidrata ma yaghsha ma zagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad itu tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Ya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar. Surah An-Najm 13-18. Nah, sedangkan dari hadis itu ya yang menjelaskan tentang perihal ini ya, bahwa kisah Isra Mi'raj itu mencapai derajat mutawatir ya. Jadi enggak usah diragukan lagi ya. Al-Hafiz Abul Khattab Umar bin Dihyah berkata dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulid As-Siraj Al-Munir, ya, setelah menyebutkan hadis tentang Isra dari riwayat yakni Anas ya, Anas, dan mengomentarinya dengan bagus ya. Dan sungguh telah mutawatir hadis-hadis tentang Isra dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan seterusnya ya, gitu. Nah, telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin ya. Dan juga para ulama bersepakat menetapkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Dan ini bagian dari akidah dalam kitab-kitab mereka ya. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ya, yakni dikatakan para ulama yang mengerti hadis dan kaum beriman telah bersepakat bahwa Rasulullah melakukan Isra, perjalanan malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit dengan jasad dan rohnya, terus kembali lagi ke malam itu ke Mekah sebelum subuh ya. Dan para ulama salaf ya, dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama salaf itu telah sepakat ya, telah sepakat nih, dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, yakni ulama salaf beriman dengan berita Isra Nabi ke langit itu adalah keimanan yang wajib. Maka tentunya tidak diragukan lagi bagaimana peristiwa Al-Isra wal Mi'raj